Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Rahmi Fika Ulia. Oke teman-teman, jadi hari ini aku bakalan bahas soal TPS lagi nih. Untuk soal TPS yang aku bahas ini merupakan materi statistika. Nah, untuk materi statistika ini merupakan materi yang sering keluar juga di UTBK tahun sebelumnya. Nah, tapi sebelum aku bakalan bahas soalnya, aku ingetin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, nah langsung kita bahas ya soalnya. Oke teman-teman, sebelum aku bakalan bahas mengenai soal statistika, terlebih dahulu aku mau ingetin lagi nih sama kalian mengenai materi-materi yang biasanya ditanyakan di statistika. Yang pertama itu ada min, kemudian ada median, dan ada modus. Nah, median ini menyatakan nilai rata-rata dari suatu data dan bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus jumlah data per banyak data. Kemudian median. Median ini menyatakan nilai atau data yang berada di tengah-tengah, yang dimana data tersebut harus kita urutkan dari data yang terkecil sampai yang paling besar. Nah, median itu sendiri terbagi atas dua, median data ganjil dan median data genap. Nah, untuk median data ganjil dapat kita tentukan dengan rumus data K sama dengan banyak data tambah 1/2. Sedangkan median data genap itu dapat kita tentukan dengan rumus data K N/2 ditambah N tambah 2/2/2. N itu menunjukkan banyaknya data. Sedangkan modus itu merupakan data yang paling banyak muncul atau paling sering muncul. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai soal statistika. Nah, seperti biasa kita terlebih dahulu baca dulu soalnya. Jika rata-rata hitung umur mereka adalah 16 tahun, maka anak tertua berumur berapa tahun? Oke, jadi di sini kita harus mengetahui umur yang tertua itu berapa tahun. Oke, supaya lebih kita paham, kita baca secara keseluruhan soalnya. Sebuah keluarga mempunyai 5 orang anak. Salah satunya berumur X tahun dan ada anak yang berumur 2 tahun. 3 anak lainnya masing-masing berumur X tambah 2, X tambah 4, dan 2X kurang 3 tahun. Jika rata-rata hitung umur mereka adalah 16 tahun, maka anak tertua berumur berapa tahun? Oke, jadi tadi kan aku udah jelasin mengenai rumus mencari nilai rata-rata, yaitu jumlah data per banyak data. Nah, karena di sini di soal ini telah diketahui nilai rata-ratanya, sekarang kita tinggal masukin data-data yang ada di soal ke dalam rumus ini. Berarti jumlah rata-ratanya 16, banyak datanya itu ada 5 karena 5 orang anak. Kemudian jumlah data, teman-teman tinggal tambahan X ditambah 2, ditambah X tambah 2, ditambah X tambah 4, ditambah 2X kurang 3. Kita salin seperti ini ya. Oke, sekarang yang bisa dikaliin, ditambahin, teman-teman tambahin, kurangin, kaliin. Nah, sekarang ini tinggal kita kali aja. 5 dikali 16 berapa? 80. X-nya ada berapa? 1, 2, 3, 5. Berarti ada 5. Kemudian data ini berapa? Yang 2 ditambah 2, 4 ditambah 4, 8 dikurang 3 berapa? 5. Berarti ada 5X ditambah 5 sama dengan 80. Oke ya. Sekarang yang sejenis kita samain ruasnya. Berarti 5 ini kita pindahin ke sini. 5X sama dengan 80 dikurang 5. X sama dengan 75 karena 80 dikurang 5 sama dengan 75 per 5 sama dengan 15. Oke, sekarang kita udah tahu nih nilai X-nya berapa. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja nilai X-nya ke nilai yang ada di sini. Berarti ada yang usianya 15, ada usianya 2, kemudian X tambah 2, 17. X tambah 4, 19. 2X dikurang 3, 2X kurang 3, 27. Oke, datanya seperti ini ya. Nah, sekarang kita kan udah dapat nih data semua usia anaknya. Jadi sekarang siapa yang paling tertua? Si yang 27 ini. Jadi yang paling tua itu umurnya 27 tahun. Sekarang kita lihat optionnya yang mana? Yang E. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Kita baca aja ya keseluruhan soalnya. Rata-rata 8 bilangan adalah 9.
Jika ada satu bilangan X yang ditambahkan ke 8 bilangan tersebut, rata-ratanya menjadi 10. Jika Y adalah 20, maka oke, jadi di soal ini kita disuruh mencari nilai X. Nah, ketika kita mengetahui nilai X, maka kita tahu hubungan antara X dan Y itu apa. Nah, karena di soal itu ada nilai rata-rata, kita tetap menggunakan rumus mencari rata-rata tadi. Dengan menggunakan rumus nilai rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Oke, di pernyataan yang pertama katanya rata-rata 8 bilangan adalah 9. Oke, jadi di sini kita coba aja cari dulu jumlah datanya. Karena di sini kan udah diketahui nilai rata-ratanya sama banyak datanya. Kita cari dengan mengalihkan nilai rata-rata per banyak data. Kayak gini ya teman-teman. Oke, jadi 8 dikali 9 itu sama dengan 72. Jadi jumlah datanya itu 72. Terus kata pernyataannya, jika ada satu bilangan yang ditambahkan ke 8 bilangan tersebut, rata-ratanya menjadi 10. Oke, berarti jumlah datanya ini kita ditambahkan dengan X. Sehingga rata-ratanya menjadi 10. Berarti 10 sama dengan 72 ditambah X pernya 9 ya teman-teman. Kenapa 9 di sini 8? Karena kan ditambahin si X. X berarti ada satu data lagi. 8 ditambah satu data sama dengan 9. Jadi seperti ini ya. 72 ditambah X per 9 sama dengan 10. Oke, kalau bisa dikaliin. Kalau bisa ditambahin. Berarti kita kaliin aja dulu. 9 dikali 10 sama dengan 90 dikurang 72 sama dengan X. X sama dengan 18. Nah, 18 ini kalau kita bandingkan dengan X, gimana hubungannya? Berarti X sama dengan X kecil dari Y. Maka option yang benar itu yang apa ya teman-teman? Yang C. Oke ya, sampai di sini paham. Oke, jadi untuk menjawab soal-soal ini, kita lihat apa yang diketahui di soal, itu yang nanti kita melihatkan dengan di rumus gitu. Jadi kita tinggal masukin rumus aja, gampang ya untuk soal-soal statistika ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan berpindah ke soal nomor 3. Kita baca ya soalnya secara keseluruhan. Nilai rata-rata ulangan suatu kelas adalah 6,3. 6 anak dari kelas lain mempunyai nilai rata-rata 7,5. Jika nilai rata-rata mereka setelah digabung menjadi 6,5, maka banyaknya anak sebelum digabung dengan 6 anak tadi adalah. Oke, jadi di sini kita harus mengetahui berapa sih jumlah anak sebelum digabung dengan 6 anak dari kelas lainnya. Oke, karena di sini diketahui nilai rata-rata, kita tetap menggunakan rumus nilai rata-rata. Nilai rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Oke. Nah, supaya memudahkan kita untuk pengerjaan, aku bakalan bikin perumpamaan. N itu banyaknya anak sebelum digabung dengan 6 anak. S itu banyak anak setelah digabung dengan 6 anak. Oke. Nah, di pernyataan di soal yang pertama itu katanya nilai rata-rata ulangan suatu kelas adalah 6,3. Jadi kita belum tahu ini berapa sih banyak anak dalam suatu kelas ini sehingga nilai rata-ratanya 6,3 dan ini yang dicari. Oke, jadi kita tentukan dengan rumus jumlah data. Berarti nilai rata-ratanya dikali banyak data. Nilai rata-ratanya berapa? 6,3. Banyak datanya berapa? Kan kita umpamakan dengan N. Berarti 6,3 dikali N. Oke, supaya lebih paham aku bikin lengkap di sini ya. Kayak gini ya. Nilai rata-rata yang 6,5 jumlah datanya itu adalah 6,3 dikali N. Karena N itu banyak datanya belum diketahui. Oke, kemudian di sini 6 anak dari kelas lain mempunyai nilai rata-rata 7,5. Oke, jadi untuk jumlah datanya kita tinggal kaliin aja 6 dikali 7,5. Oke, X rata-rata 6 sama dengan 75. Jumlah datanya itu 7,5 dikali 6 sama dengan 45. Kayak gini ya.
Sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, di soal katanya nilai rata-rata mereka setelah digabung sama dengan 6,5. Tadi kan setelah digabung kita sepakat simbolnya itu S. Berarti X rata-rata S sama dengan 6,5. Oke, jadi untuk menentukan jumlah banyak data sebelum digabung ini, kita tinggal tambahin jumlah data yang X rata-rata N, X rata-rata 6, dibagi jumlah data antara yang si 6 ditambah N, nilai rata-ratanya sama dengan 6,5. Kayak gini ya teman-teman, kayak gini ya jadinya. Jadi yang jumlah data yang belum diketahui banyak datanya, kita tambahkan dengan jumlah data kedua yang sudah diketahui banyak datanya gitu. Jumlah XN ditambah jumlah X6 per N ditambah 6. Kan tadi kan banyak datanya ada yang 6 nih, yang 7,5 ini. Yang ini kan belum kita ketahui, kita bikin N. Sama dengan 6,5 karena setelah digabung nilai rata-ratanya 6,5. Oke, sekarang kita masukin aja angkanya. Jumlah XN itu berapa? 6,3 kali N. Kemudian jumlah X6 berapa? 45 per N ditambah 6 sama dengan 6,5. Kayak gini ya teman-teman. Oke, sekarang kan udah kita masukin nih data-datanya ke sini. Ya udah, tinggal teman-teman kaliin aja lagi. 6,3 N ditambah 45 sama dengan 6,5 ditambah 39. Karena 6,5 dikali 6 itu jumlahnya 39. Ya udah, yang sama nilainya dipindahin ruas aja. 6,5 dikurang 6,3 berapa? 0,2 N. 345 dikurang 39 berapa? 6. 0,2 N sama dengan 6. Berarti N-nya sama dengan 30. Oke, kita lihat di optionnya jawabannya 30. Yang A ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan soal dari aku. Semoga kalian semua paham. Dan jangan lupa untuk bahas-bahas soal lainnya. Karena semakin sering kalian bahas soal, maka kalian akan semakin paham dan semakin cepat untuk mengerjakan soalnya. Oke, terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you in my next video. Dadah!